Kami minta para pemangku kebijakan, lihat kami Pak, kami ini Pol PP negara perda, ya, pengawal perda. Tapi apa balasan bagi kami pada pemangku jabatan ini? Tidak ada Pak, hanya janji-janji saja, omong-omong saja. Pertama kami untuk simulasi peradilan, di mana kami melakukan formasi terkait dengan kebijakan yang pada kemarin. Kami mengusulkan 179, dan kami diasesikan cuma 71 kami diasesikan. Kami minta pada untuk kebijakan, lihat kami ditambah, tapi tidak bisa. Setelah itu kami terima yang 71 ini, kami terima dalam lapang dada, tapi setelah itu lain nanti orang bisa masuk, orang lain bisa masuk di Pol PP itu untuk ketiga kali ini. Orang lain mana ini Pak? Orang luar dari instansi lain di luar Pol PP masuk. Nah, karena di dalam surat persyaratan itu mengatakan pengalaman kerja di Pol PP, khusus Pol PP. Tapi kenapa orang luar bisa masuk? Ini betul-betul merasa tidak adil sekali. Apa yang luar maksudnya? Ya? Yang dari luar. Kalau yang masuk lamaran kalau salah 100 orang, dari K2-nya sekitar 12 orang. Itu lulus dari luar, yang luar Pol PP, di luar K2 semua lulus dari luar. Ini merusak rasa hati, perasaan kami yang selalu Pol PP sudah mengabdi 16 tahun di sini. Kami minta para pemangku kebijakan, lihat kami Pak, kami ini Pol PP negara perda, ya, pengawal perda. Tapi apa balasan bagi kami pada pemangku jabatan ini? Tidak ada Pak, hanya janji-janji saja, omong-omong saja. Para pemangku kebijakan yang kami hadirkan di sini adalah, dikala ada memasukkan orang luar untuk tes di P3K di Pol PP ini, kami hati-hati waktu-waktu. Jangan ada siluman seperti itu. Ada siluman, itu yang kami khawatirkan. Kalau memang betul-betul pemangku kebijakan panitia P3K ini khusus untuk Pol PP, biarkan khusus untuk Pol PP. Jangan ada orang luar, itu aja kami minta. Apa di luar Pol PP ini, mana kita tahu dia Pak? Dari instansi mana, terjadi mana, honor di mana, kita tidak tahu. Wajar kita bertanya seperti itu. Nah, kalau memang betul-betul ya pemangku kebijakan, para panitia P3K yang khusus untuk Pol PP Pak, ya, nggak usah orang luar Pak, biar kami bersaing pada apa-apa. Artinya kalau teman-teman Pol PP ya siapapun yang lulus ya silahkan, kami rasa ya ikhlas lah. Berapa yang lulus Pak kalau di Pol PP? Tadi bicara orang lain itu aja. Yang di sini yang lulus, yang tes P3K ini khususnya untuk Pol PP, yang bisa tes 2, 3, 4 tahun bisa ikut tes. Kalau kami diadu dengan EQ, dengan usia kami yang 50 tahun, dengan masa kerja 5-16 tahun, tidak mungkin kami mengalahkan mereka Pak. Secara aturan ini Pak, logika kita bicara. Kenapa seperti itu aturannya Pak, kebijakan yang ada di Lombok Timur ini? Ya. Jadi kaitannya dengan masalah orang yang 27 tadi disampaikan di hearing sudah dijawab sebenarnya sama Pak Sekda. Karena ini sistemnya online, jadi tidak ada cara untuk mengekat atau menyetop. Karena ini sistemnya online seperti itu. Jadi ketika misalnya dilihat formasi lebih besar di Pol PP itu, maka orang dari luar juga tergiur untuk ikut melakukan pendaftaran melalui online lewat sistem seperti itu. Jadi itu yang disampaikan sama Pak Sekda. Jadi cara penyelesaiannya berikutnya kami bersepakat tadi dalam hearing untuk membuat surat rekomendasi supaya porsi untuk teman-teman Pol PP itu tidak boleh dicampuri oleh yang luar. Yang kedua kaitannya dengan porsi misalnya kuota itu akan diperbesar karena mengingat beberapa teman-teman dari Pol PP ini juga ada yang sudah hampir lewat waktu seperti ini. Ada yang juga baru setahun ini langsung pensiun kan ya? Seperti itu sudah. Terima kasih Bapak, Mas, teman-teman media
hari ini teman-teman dari Pol PP minta hearing di DPRD terkait dengan pengangkatan P3K yang sudah diumumkan yang 2 hari yang lalu. Dari sisi formasi sebenarnya pemerintah daerah sudah berjuang untuk khusus formasi Pol PP. Maka tahun-tahun sebelumnya yang belum ada formasi, di 2024 alhamdulillah ada formasi 31 orang. Namun demikian karena pengrekrutan P3K ini tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, sistemnya menggunakan sistem yang online pendaftarannya, bahkan tesnya pun online dan pengumumannya juga online. Ini dan di sistem siapa saja yang memenuhi persyaratan di atas 2 tahun ke atas boleh dia daftar di mana saja. Ini yang di sistem itu, sehingga kita tidak bisa memblok setiap orang yang mau mendaftar di mana saja. Nah, ini yang kesulitan kita. Oleh karena itu, saya kira pertemuan hari ini sangat baik karena pemerintah pusat juga akan membuat regulasi berkenaan dengan penataan non-ASN selanjutnya setelah pengrekrutan P3K tahun 2024 kemarin. Mudah-mudahan di regulasi nanti rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah menjadi bahan pemerintah pusat untuk menggodok kebijakan lebih lanjut.